Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan sebagaimana dikatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Apalagi di pagi ini kita masih Allah mudahkan untuk melakukan suatu aktivitas yang saling berfaedah, yang paling bermanfaat di muka bumi ini, yaitu menuntut ilmu. Sebelum saya mulai ke kajian, terdapat satu faedah yang istimewa sekali, yang mungkin faedah ini adalah pembeda antara majelis kajian sunnah dengan kajian-kajian lain. Yaitu apa? Kajian sunnah adalah khusyuknya para ulama terdahulu sampai penuntut ilmu saat ini mengikat ilmu dengan menulis, ya. Nah, ini adalah salah satu sunnah yang mulai dilupakan, apalagi munculnya banyak gadget-gadget modern saat ini. Mulai sedikit-sedikit tradisi menulis dalam kajian dihilangkan, bahkan diganti dengan foto memfoto. Nah, sungguh Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Alaq ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Saya ambil dari tafsiran juz 30 dari Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Jadi salah satu anugerah Allah adalah mengajarkan ilmu manusia dengan perantara pena. Ya, dari dahulu itu sudah dijelaskan mencatat itu dengan pena. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tujuan Allah menyebut pena atau pulpen, kenapa? Karena pada zaman dahulu bangsa Arab lebih mengutamakan hafalan. Ya, orang Arab itu hafalannya sangat kuat sekali. Sekali mendengar atau melihat langsung hafal. Padahal mereka itu bisa menulis, namun jarang menulis dikarenakan hafalan mereka yang sangat kuat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa salah satu ajaran Allah kepada manusia adalah adanya aktivitas menulis. Dan menulis manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena ilmu yang sampai kepada kita saat ini, ilmu-ilmu ulama di kitab-kitab hadis, tafsir, dan kitab-kitab yang lainnya, tidaklah bisa kita nikmati saat ini, melainkan dengan tulisan para ulama. Seandainya Allah Ta'ala tidak turunkan ayat ini, tidak memberikan perintah secara yang tersirat, yang mengajarkan manusia dengan menulis, dengan pena, niscaya kita tidak akan bisa menikmati ilmu-ilmu ulama pada saat ini. Kalau para ulama ketika itu secara tersirat Allah katakan mengajarkan manusia dengan pena, dengan menulis. Sehingga betapa faedahnya menulis ini sampai Nabi Muhammad di hadis yang lain mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah tulisan itu dengan ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi ibarat kata menulis itu seperti hewan buruan. Jadi kita menuntut ilmu seperti mencari hewan buruan. Kita dapat hewan buruan, otomatis pasti kita ikat. Kalau nggak kita ikat, bakal kabur. Begitu juga kita mengaji, menuntut ilmu. Udah berapa tahun kita menuntut ilmu, kalau cuma sekedar mendengarkan doang tanpa mencatat, ibarat kata kita mencari hewan buruan, sudah dapat, nggak kita ikat, pasti akan terus kabur, sehingga tidak akan mendapat apapun. Sehingga walaupun gadget makin canggih, beraneka ragam bentuknya, tetap tidak akan meninggalkan tradisi menulis. Walaupun orang-orang menganggap menulis bawa pulpen, bawa buku itu sesuatu yang kuno, nggak masalah. Yang penting kita menuntut ilmu adalah
bagaimana ilmu itu bisa kita pahami? Ya salah satunya dengan menulis, mencatat, sehingga apa yang kita catat selama ini ingat, sehingga dengan begitu kita paham, Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena inti dalam menuntut ilmu apalah bagaimana kita bisa mengamalkannya, dan mengamalkan itu tidak bisa mungkin bisa dilaksanakan tanpa kita memahami ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya akan membahas kajian tentang bagaimana panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi gundah gulana atau kesedihan yang menimpa hidup kita. Karena namanya hidup, mustahil kita tidak diuji oleh Allah. Di surat Al-Qiyamah Allah katakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja? Para ahli tafsir mengatakan dibiarkan maksudnya apa? Tidak diuji, dites keimanannya. Dan namanya ujian kebanyakan pasti sesuatu yang menyedihkan, yang tidak kita sukai. Kalau tidak kita sukai, pasti akan menimbulkan rasa sedih, was-was, gundah gulana. Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus melainkan juga akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ya, salah satu solusi dari Rasulullah adalah bagaimana cara kita mengatasi kesedihan hidup, gundah gulana, yang kebanyakan itu semua muncul ketika Allah menguji kita dengan kebanyakan dengan ujian yang menurut kita sesuatu yang tidak kita sukai, musibah, penyakit dan semisalnya. Padahal realita yang ada, semua ujian hidup itu tidak hanya yang buruk-buruk aja, bahkan yang baik. Misalnya kita lagi kaya sekarang, kita lagi sehat, kita bisa dimudahkan majelis ilmu, itu juga semua ujian. Lihatlah di surat Al-Anbiya Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Dan kami itu Allah pasti akan menguji kalian semua dengan keburukan dan kebaikan, itu adalah ujian hidup. Baik. Nah, bagaimana solusinya kita bisa mengatasi segala macam kesedihan, kegundah gulanaan yang senantiasa menimpa hidup kita? Karena di dunia ini adalah tempatnya gundah gulana, kesedihan. Kalau kita pengen hidup nggak sedih, gundah gulana, jangan di dunia, itu hanya ada di surga. Kalau di dunia mustahil, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita tidak ditimpa namanya gundah gulana, kesedihan. Ya, salah satunya kita dengan berdoa mengikuti ajaran Nabi, yaitu Nabi pernah mengajarkan doa bagaimana cara mengatasi kesedihan, sehingga dengan kita membaca doa ini Allah gantikan kesedihan itu menjadi sesuatu kebahagiaan. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba 'abdan hammun wala hazanun faqala Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa azhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu farahan. Ya, mungkin yang di luar bisa masuk dulu biar bisa mendapatkan faedah dari majelis ilmu ini. Ya, saya ulangi tadi, illa azhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu farahan. Qalu ya Rasulullah afala nata'allamuhunna? Qala bala yammagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Ya, kalau doa ini, kalau Bapak punya buku doa wirid, misalnya kayak Ustaz Yazid, itu ada di doa menghilangkan kesedihan. Ya,
Ini kalau sekarang dihafal sekarang mungkin agak kepanjangan. Nanti kalau pulang buka lagi buku doa wiridnya atau Hisnul Muslim, itu ada doa yang di atas judulnya doa menghilangkan kesedihan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidaklah seorang hamba ditimpa rasa sedih, rasa gundah gulana, kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu, hamba anak laki-lakimu, hamba anak perempuanmu. Hamba anak hamba perempuanmu. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu telah berlalu mendahului aku, dan takdirmu semuanya adil bagi diriku. Aku meminta kepada engkau dengan semua nama yang engkau punya. Engkau namakan sendiri dirimu, atau nama yang kau turunkan di kitabmu, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau simpan nama-nama tersebut di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya Allah, hendaklah engkau jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku, dan penghilang sedihku, dan pengusir rasa cemas serta gundah gulana. Kecuali jika seorang hamba membaca doa ini, maka akan Allah hilangkan segala macam kesedihan gundah gulana yang menimpa dirinya, dan akan Allah ganti kesedihan tersebut menjadi kebahagiaan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami semua mempelajari doa tersebut atau menghafalkannya dan berdoa dengan doa tersebut? Kemudian Nabi pun menjawab, boleh, silakan. Semestinya bagi orang yang mendengar doa tersebut, hendaklah dia hafal dan dia amalkan doa atau dia baca doa tersebut dalam doanya. Sungguh hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita menghadapi kesulitan hidup atau kesedihan yang menimpa diri kita. Karena Nabi sendiri katakan, tidaklah seorang hamba ketika ditimpa hammun, ya di hammun itu artinya pikiran kita yang membuat kita sedih tentang sesuatu yang akan datang. Ya mungkin sekarang bapak-bapak mikir mungkin karena barang harga naik, aduh nanti anak saya sekolah gimana, bayar SPP-nya gimana, atau ibu-ibu juga mungkin gaji suaminya nggak naik-naik, mikirin aduh gimana nih minyak udah pada naik, semuanya naik ya, sehingga mikirin barang-barangnya naik, bikin cemas ya. Jadi hammun itu mungkin bahas kita cemas, kesedihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Karena salah satu waswas syaitan apa? Membisikkan manusia takut miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan senantiasa membisikkan manusia untuk takut miskin, sehingga dengan takut miskin pikiran kemana-mana, akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau hazan itu rasa sedih terhadap suatu perkara yang sudah terjadi. Ya misalnya bapak-bapak yang PHK mikir dulu kenapa, atau yang kena kecelakaan, kenapa saya dulu keluar akhirnya kecelakaan. Ya pokoknya segala sesuatu musibah yang sudah menimpa kita, akhirnya kita senantiasa berandai kenapa begini, kenapa saya begitu. Nah inilah, jadi kesedihan itu ada dua perkara, sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian memulai doanya dengan berkata apa? Pengakuan tauhid rububiyah. Artinya apa? Mengakui hanya Allah semata yang menciptakan. Ini mengatakan, ya Allah, aku adalah hambamu. Dia menandakan kita semua adalah makhluk Allah. Kemudian anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Ini menandakan bagaimana pengakuan bahwa kita sampai ke orang tua kita terdahulu. Ya intinya pasti bersambung kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Sehingga dari ini kita pertama bertawasul terhadap rububiyah Allah. Kita mengakui hanya Allah semata yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Kemudian dilanjutkan, setelah kita mengakui, meminta kepada Allah, memuji dengan pengakuan bahwasanya kita hanyalah hamba,
yang butuh akan pertolongan Allah. Kemudian kita juga mengakui nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Maksudnya apa? Segala aktivitas kita, gerak-gerik kita, semuanya berada di atas apa? Kehendak Allah. Dan ini harus kita perhatikan, bukan berarti kita seperti sekte-sekte misalnya Murji'ah atau Mu'tazilah dan semisalnya, atau Jahmiyah yang berbeda memahami kehendak manusia. Ya, ada yang mengatakan manusia ini nggak punya kehendak sama sekali. Artinya apa? Dengan pemahaman sesat seperti ini menganggap kalau kita bermaksiat itu bukan karena salah kita, semua karena emang Allah sudah takdirkan. Kalau orang kayak ini nyebelin, misalnya bapak mergokin orang nyolong, ternyata yang dicolong itu misalnya motor bapak, ditangkap, lah saya kan nyolong karena kehendak Allah, kan nyebelin orang kayak gini. Namun ada juga orang yang berlebih-lebihan lagi dalam masalah kehendak, mengatakan Allah sama sekali nggak punya peranan dalam kehendak kita. Akhirnya kita sendiri yang berkehendak. Semua yang Allah nggak ikut campur. Nah, kalau sunnah wasat, pertengahan. Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Namun kehendak kita harus berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Allah tetap memberikan kita kehendak, tapi namanya kehendak kita belum tentu bisa sama dengan kehendak Allah. Ada kadang kalanya kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, kadang ada kita berkehendak A, ternyata Allah berkehendak B. Tetap kehendak kita harus mengikuti kehendak Allah. Sebagaimana Allah katakan di ayat terakhir surat Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, melainkan kehendak kalian harus sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Dan selama masalah kehendak ini kita harus ketahui, tidak semua apa yang kita anggap dalam diri kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Bisa saja kita anggap ini baik, namun buruk di sisi Allah. Namun kebalikannya, bisa saja kita anggap ini buruk, namun baik di sisi Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah Allah wajibkan bagi kita semua perang. Padahal perang itu pasti sesuatu yang kita benci. Nggak bakal ada satupun manusia pengen perang sehingga badannya luka-luka bahkan mati. Nggak ada. Saya yakin nggak ada namanya manusia itu pengen badannya tersabet pedang, ketusuk, nggak ada nggak? Berdarah-darah, nggak ada. Manusia pengen sesuatu yang menyakitkan. Namun Allah lanjutkan lagi, bisa saja sesuatu yang kalian anggap itu buruk, namun baik di sisi Allah. Namun kebalikannya, bisa saja sesuatu yang kalian anggap itu baik, namun buruk di sisi Allah. Allah maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Nah, begitu juga kita dalam doa-doa kita. Terkadang kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin ini, ingin itu. Namun terkadang kok doa kita ternyata ekspektasinya atau realitanya berbeda dengan kita inginkan. Ya, bukan berarti Allah tidak kabulkan doa kita. Ini juga berhubungan dengan takdir. Karena sebagaimana Nabi katakan, ma min muslim yad'ullah bidakwah wa laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa a'tahullahu bi ihda salasin. Tidaklah seorang yang berdoa kepada Allah yang mana doanya itu, seorang muslim itu berdoa, doanya tidak mengandung unsur dosa atau memutus tali silaturahim, pasti akan Allah kabulkan. Tapi ada tiga bentuk. Ima Allah kabulkan sesuai dengan keinginannya, namun dengan doa tersebut bisa saja Allah palingkan musibah, atau dengan doa tersebut Allah simpan nanti di hari kiamat. Nah, jadi kita harus paham ubun-ubun kita di tangan Allah. Maksudnya apa? Segala gerak-gerik kehidupan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya berada dalam kehendak Allah. Makanya jangan pernah lupa setiap pagi sering berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, aku dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, istighosah kita dengan rahmat Allah.
Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jadi kita harus tahu, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita dalam urusan duniawi, dalam perdagangan atau dalam pendidikan, kita harus sadar kita tidak bisa apa-apa kecuali tanpa pertolongan Allah. Berikutnya, maldin fiyya hukmuk. Artinya apa? Hukummu telah melaluiku. Maksudnya apa? Kita ini semuanya sudah Allah tetapkan segala urusan kita, dari kita mulai mulai dari ketika sperma sudah ada masuk ke dalam rahim tubuh kita, bakal jabang bayi sampai kita mati. Karena sudah Allah tetapkan. Sebagaimana hadis arba'in, summa yursalu ilaihi malak fayunfakhu fihi ruh fayaktubu bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi asyaqiyun au sa'idun. Ketika mungkin berapa minggu, 3 minggu atau berapa ya, di perut kita janin itu di perut ibunya, sudah Allah utus malaikat yang tugaskan untuk meniupkan roh di janin tersebut. Dicatat semuanya, rezekinya, umurnya sampai kapan, kehidupannya bagaimana, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Semuanya sudah Allah tetapkan. Sehingga dahulu tentang masalah ketetapan Allah yang sudah meliputi semua makhluk, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk ada majelis ilmu dengan para sahabatnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'annana khuliqna sa'ah." Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami agama kami ini, seakan-akan kami baru diciptakan saat ini. Nah, jadi sahabat bertanya tentang agama ini gimana Rasulullah, seakan-akan kami baru diciptakan saat ini. Kemudian Nabi pun menjawab, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah salah seorang dari kalian sudah Allah pastikan tempatnya di surga dan di neraka. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, fala nattakilu ala kitabina wa nada' al-amal." Wahai Rasulullah, kalau Allah sudah takdirkan kita surga dan neraka, udah kita udah tawakal aja dah. Nah, kita nggak usah berusaha, kita nggak usah beramal lagi. Ngapain kita beramal kalau Allah sudah takdirkan nasib kita di surga atau di neraka? Kemudian Nabi menjawab, "I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah." Beramal, kita tetap diwajibkan beramal. Kenapa? Karena setiap individu sudah Allah mudahkan sesuai dengan apa yang ia takdirkan. Maksudnya apa? Nabi pun menafsirkan perkataannya ini dengan membawakan firman Allah di surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, maksudnya dia nggak pelit memberikan, rajin bersedekah dan memberikan apapun tanpa mengharapkan belas imbalan manusia, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan mempercayai kebenaran, mempercayai Islam, maka akan Allah mudahkan jalannya pada kebaikan. Ya, namun kebalikannya, orangnya pelit, menahan diri dari kebenaran, tidak mau mempelajari kebenaran, menolak Islam, menolak kebenaran, maka akan Allah mudahkan jalannya pada keburukan. Nah, sekarang kita lihat, kita bisa lihat, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita termasuk tipe orang yang mudah menerima kebaikan, atau tipe orang yang ngeyel, udah tahu itu salah tapi kita berusaha membenarkan kesalahan kita tersebut. Atau sudah tahu itu kebaikan, karena kebaikan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita berusaha mencari pembenaran untuk menjauhi kebaikan tersebut. Sehingga kita bisa ketahui kita ini termasuk golongan mana, apakah orang yang Allah mudahkan pada kebaikan atau Allah mudahkan pada keburukan. Ya, jadi masing-masing balil insanu ala nafsi basiroh.
masing-masing jiwa itu lebih paham tentang dirinya sendiri. Sehingga dari ini juga kita nggak boleh juga langsung mentakyin, wah orang neraka, surga. Ya, maksudnya apa? Tentang ada orang sering ke masjid, langsung kita bilang wah pasti masuk surga. Atau kebalikannya ada orang yang maksiat mulu, pasti neraka. Nggak boleh, karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Innama a'malu bil khawatim. Amal itu, maksudnya diterima amal itu tergantung dari akhir kehidupan seseorang. Ya, kemudian lanjutkan. Jadi madin fiya hukmuk, artinya hukummu sudah berlalu. Artinya Pak, Allah sudah tetapkan segala macam urusan kita, mulai dari kita dari janin, jadi jabang bayi sampai kita meninggal. Terus adlun fiya qada'uk, artinya apa? Takdirmu adil. Ya. Jadi Allah itu takdirnya semuanya adil. Tidak ada Allah menetapkan suatu perkara melainkan perkara itu adalah benar-benar sesuatu yang adil. Walaupun terkadang kita anggap itu menyusahkan diri kita atau musibah yang tidak kita sukai. Makanya salah satu bentuk keadilan Allah dalam menetapkan takdir, yang sebut adab kita dalam mengimani takdir Allah adalah ketika kita mendapat kebaikan, jangan kita sandarkan pada diri kita. Karena kita berkata apa? Sandarkan nikmat itu kepada Allah. Nah, jadi aja. Namun jika kita mendapatkan keburukan, memang keburukan termasuk bagian dari takdir Allah. Allah yang menciptakan. Tapi jangan langsung kita sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada siapa? Diri kita sendiri dan kepada setan. Karena kebaikan itu adalah hak Allah. Hanya berhak disandarkan pada Allah, dan keburukan adalah tempatnya pada diri kita dan dari godaan setan. Sehingga kita bisa lihat sendiri dalam doa zikir pagi sore kita di Sayyidul Istighfar. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaq apa? Ya. Wan abduka wa ala ahdika wa dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa a'udzubika min syarri ma sonatu wa abulaka bi ni'matika alayya. Lihatlah, a'udzubika min syarri ma sonatu. Lihat, kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang saya kerjakan. Lihat, ketika Nabi mengajarkan doa ini, ketika disebutkan keburukan, disandarkan pada diri kita. Namun kebalikannya, wa abulaka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepada diriku. Nah, jadi termasuk adab kita dalam masalah takdir, jika kita mendapatkan kebaikan, hendaklah kita puji Allah. Kita katakan hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia Allah. Jangan kita katakan innama utituhu ala ilmin indi, sebagaimana perkataan Qarun ketika dapat harta benda yang melimpah ruah, malah dianggap wah semua dari aku pinter. Tapi hendaklah kita lihat perkataan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, itu semua adalah karunia Allah. Namun jika kita dapat keburukan, jangan kita cela Allah. Misalnya contohnya nih, biasanya para ibu-ibu niyahah ya. Misalnya ada suaminya meninggal, anaknya meninggal, ya Allah, kenapa sih nasib saya begini? Kenapa sih nggak adil banget? Nah, jangan, hati-hati kita dari ucapan-ucapan ini. Biasanya ucapan-ucapan ini muncul ketika kita menganggap musibah yang menimpa kita begitu berat. Atau sering juga ketika ada yang nasihati atau ustadz, ustadz mah nggak tahu apa-apa, ustadz belum tahu merasakan apa yang saya alami. Nah, hati-hati juga ucapan seperti itu, karena semua orang pasti mendapatkan musibah. Ya, kemudian lanjutkan doanya, as'aluka bikulli ismin huwalak. Nah, aku meminta kepada Engkau Allah dengan semua nama yang Engkau punya. Nah, ini adalah dalil mengatakan termasuk salah satu penyebab doa itu dikabulkan, kita minta kepada Allah tawasul dengan nama-nama Allah. Nah, termasuk tawasul yang disyariatkan. Nah, mulai sekarang mulai banyak ditinggalkan kaum muslim, malah tawasulnya kepada makhluk. Bahkan makhluk yang sudah mati dipinta tolong, nggak boleh. Kita minta tolongnya kepada
Allah. Salah satu tawasulnya adalah kita tawasul dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, jadi apa? Allah memiliki nama-nama yang indah. Minta kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan apa? Nama-nama Allah yang indah. Ya, jadi minta kepada Allah. Kalau kita ingin berdoa, pilih nama-nama Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Minta rezeki berarti nama Allah apa? Ya Rozak, ya Goni, ya Kafi. Nah, kita nggak punya anak dan nikah puluhan tahun, nggak punya anak, minta Allah ya Wahhab, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kami keturunan yang baik. Pokoknya kita cari, jika kita banyak dosa, ya Allah ya Tawwab, ya Ghafur, ya Ghaffar, pilihlah nama-nama Allah yang sesuai dengan doa-doa kita. Kemudian sammaita bihi nafsak, dengan nama yang kau namakan sendiri dirimu. Nah, sini menjelaskan nama-nama Allah itu semua hanya Allah yang berhak memberikan. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama Allah dengan inisiatif sendiri. Jadi, dan juga tentang nama Allah, kalau misalnya kita pengen punya anak, hati-hati dalam memberi nama anak kalau depannya kata Abdun. Jadi harus Abdun dengan nama-nama Allah, ya, karena. Dan kalau kita ingin tahu juga harus kita lihat di Al-Quran dan As-Sunnah, apakah nama-nama Allah ini ada atau tidak. Kenapa? Karena banyak juga orang tua sekarang, ya sering saya temui nama orang misalnya Abdul Arif. Ternyata di Al-Quran Sunnah nggak ada namanya Arif. Karena Arif itu artinya seseorang mengetahui setelah belajar. Apakah mungkin Allah harus belajar dulu? Ya, yang benar tuh alim, mengetahui memang langsung tahu, seperti itu. Banyak juga, ada juga namanya Abdul. Ya, seperti orang-orang Syiah ngasih nama anak Abdul Husain, Abdul, ya kan Husain yang mereka idolakan. Atau orang Nasoro di negeri Arab misalnya kayak di Mesir ngasih nama anak Abdul Masih, maksudnya Abdul Isa, seperti itu. Jadi nama Allah itu tauqifi, artinya apa? Hanya Allah semata yang berhak menamakan dirinya. Jadi nggak boleh kita menamakan nama Allah dengan pendapat sendiri, walaupun itu bagus menurut kita. Jadi nama Allah itu namakan diri sendiri namanya, atau yang Allah turunkan di kitabnya. Jadi kita bisa mengetahui nama Allah di mana? Di Al-Quran. Pertama pasti di Al-Quran. Atau nama Allah yang ya Allah yang kau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang dari hambamu. Berarti kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi kita bisa mengetahui nama itu ada enggak benar nama Allah atau tidak dari mana? Kita lihat dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak boleh kita menamakan sendiri kecuali jika memang sudah ada namanya di Al-Quran dan di As-Sunnah. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Nah, inilah dalil yang para ulama beristinbat mengatakan sesungguhnya nama Allah itu tidak terbatas hanya 99 nama. Emang ada hadis walillahi tis'ah wa tis'ina lillahi tis'ah wa tis'una isman. Allah memiliki kurang lebih 99 nama. Tapi itu bukan berarti membatasi nama Allah itu hanya sekitar 99. Kenapa? Nama Allah itu banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Ibarat kata kalau kita logikakan, seperti ada orang kaya bilang, saya sekarang punya uang 500 juta. Apakah dia membatasi punya uang 500 juta doang? Enggak, pasti dia punya uang yang lebih banyak lagi yang dia simpan. Begitu juga Allah. Ketika Allah katakan saya punya 99 nama, bukan berarti Allah namanya hanya 99, tapi ada nama-nama lain yang Allah sembunyikan di mana? Di ilmu ghaib yang ada di sisinya. Karena termasuk khususnya Allah adalah hanya Allah semata yang mengetahui perkara ghaib. Ya, setelah dimulai doa tersebut dengan memuji Allah, menyanjung Allah, mengakui Allah memiliki nama yang indah, barulah permintaan dari doa tersebut. Ya, inilah
tahapan-tahapan kita kalau berdoa nggak boleh langsung to the point. Hendaklah kita puji dulu Allah. Lihat Nabi Muhammad, permintaannya taruh belakangan dulu. Dimulai dengan menyanjung Allah, mengakui kelemahan dirinya, baru memuji Allah, baru kemudian disebutkan apa permintaannya. Akhirnya Nabi sebutkan permintaannya apa? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, hendaklah kau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Sehingga dari ini menjelaskan kepada kita, kalau kita lagi sedih, gundah gulana, hendaknya kita baca Al-Quran. Kita ambil mushaf, kita baca, atau kita buka tafsirnya, kita biar tahu maknanya apa, sehingga kita paham. Sehingga dengan pahamnya kita di Al-Quran, kita baca Al-Quran menyebabkan hati kita menjadi tenang. Jangan kalau kita lagi bete malah nonton sinetron. Ya, ibu-ibu lagi bete, lagi galau, buka TV nonton sinetron. Atau bapak-bapak pergi ke kafe atau nongkrong di warung kopi sama teman-temannya, akhirnya ngalor ngidul ngomong nggak jelas. Ya walaupun memang itu juga ihwan juga, tapi tetap aja manusia kalau ngumpul biasanya nggak jauh-jauh dari apa? Kalau bukan majelis ilmu, gibah. Akhirnya udah sedih, pusing, nambah dosa. Mendingan mana? Bukalah Al-Quran sehingga hati kita menjadi tenang. Ya kan, robi'a qalbi, penyejuk hati. Kemudian hendaklah ya Allah jadikan Al-Quran sebagai apa? Cahaya di dadaku. Maksudnya cahaya dada apa? Kalau kita biasa lagi sedih, biasanya dada kayak gimana? Sesek, kayak sempit. Biar dada kita lapang, dada kita akan mencari apa? Bukalah Al-Quran. Cahaya kita menjadi terang benderang. Kan kalau kita lagi ada masalah hidup, biasanya megang apa? Dada. Karena dada ini apa ya? Beban hidup kita selama ini kita merasakan di dada kita. Jika berat, susah, bukalah Al-Quran. Sebagai Nabi katakan, agar Al-Quran menjadi cahaya di dadaku. Berikutnya jadikan ya Allah Al-Quran itu sebagai jalaa huzni, penghilang pelipur lara. Nah, sehingga dengan Al-Quran itu hilanglah segala macam kesedihanku, pelipur lara dari segala macam kesedihan yang menimpa di diriku. Ya terutama kita ajarkan juga apalagi anak-anak kita. Mungkin alhamdulillah kita paham. Terkadang anak-anak kita bahkan yang di pondok sekalipun, apalagi yang perempuan lagi sedih, malah buka HP nonton. Akhirnya nonton film Korea lagi ya kan. Atau yang laki-laki bukan film Korea, akhirnya apa? Nonton bola, main game online. Nah, mungkin kita paham. Nah, mungkin kita ajarkan juga pada anak-anak kita. Ya, salah satu musibah sekarang adalah dengan adanya gadget, makanya apa? Banyak bukan hanya kita, anak-anak kita, bahkan kita saja mulai berpaling dari Al-Qur'an. Sehingga apa? Takutnya kita sebagaimana Nabi adukan kepada Allah di surah Al-Furqan, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, Rasul berkata kepada Nabi Muhammad, kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Masuk meninggalkan Al-Quran salah satunya apa? Nggak mau membacanya. Jadi Al-Quran hanya sebagai pajangan. Ataupun baca Al-Quran hanya di momen-momen tertentu. Misalnya lagi nikahan, mau akad, baru baca Quran. Orang bahkan mau mati orang mati baru baca Quran. Padahal Al-Quran itu untuk orang apa? Orang yang hidup. Berikutnya lagi, wa dhahaba hammi wa ghammi. Al-Quran sebagai penghilang rasa resah dan gelisah. Ya, hammi itu tadi saya bilangi kesedihan yang maksa akan datang. Ghammi sama kayak hazan, kesedihan yang masa lalu. Sehingga kalau ibu-ibu ya mikirin, aduh minyak naik lagi, telur naik lagi, cabai naik lagi, naik semua. Akhirnya pusing. Bukalah Al-Quran. Jangan lihat berita-berita yang viral. Bapak-bapak mungkin dakdikduk misalnya perusahaannya, aduh kok mulai kolap, takut di PHK, atau dagangan kok sepi banget, yang ada yang beli. Ya sambil menunggu bisa buka Al-Quran. Karena pasti semua Allah memberikan solusi di Al-Quran. Kecuali dengan membaca doa tersebut akan Allah hilangkan sedih, resah, gundah gulana dalam hidup kita. Dan Allah
rubah itu semua menjadi kebahagiaan. Jadi Islam itu adalah kunci semua kebahagiaan. Sudah Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran dan juga lisan Rasulullah. Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah semata hati ini bisa menjadi apa? Tenang. Sehingga solusi yang benar kita dalam hidup semua sudah Allah jelaskan. Kita kembali semua kepada Al-Quran. Ya, satu lagi mungkin bagaimana cara kita juga di ayat ini di doa ini menjelaskan kepada kita cara kita semua dalam menyikapi takdir. Ya, tadi saya bilang apa? Allah sudah menetapkan segala sesuatu pada diri kita. Apa yang kita kerjakan semuanya tergantung atas kehendak Allah. Tetap Allah memberikan kita kehendak, namun kehendak kita berjalan di atas apa? Keinginan Allah. Sehingga salah satu lagi cara kita simpel dalam memahami takdir. Mungkin kebanyakan orang ketika membahas takdir itu kayaknya ribet banget ya. Padahal enggak. Takdir itu semua memahaminya simpel sebenarnya. Enggak ada yang sulit dalam memahami takdir. Cuma kebanyakan sekarang banyak orang yang pusing memahami takdir karena mereka memahami takdir Allah dengan memakai filsafat, ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat itu apa? Membuktikan sesuatu ada itu harus sesuai dengan akal. Sementara kita ketahui hampir mayoritas ilmu agama kita dibangun atas perkara yang goib. Kalau kita memahami agama dengan filsafat yang harus sesuai dengan akal, nampak real, bukan sesuatu yang abstrak, pasti kita bukan termasuk orang-orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa apa? Beriman kepada hal yang gaib. Sehingga salah satu cara kita memahami takdir yang simpel, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah membuat suatu syair yang menjelaskan bagaimana cara memahami takdir dengan mudah, bukan ala memahami takdir berdasarkan pendapat para ahli akal atau orang-orang filsafat. Ya, saya bacakan syair dari Imam Syafi'i, gampang memahami takdir. Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada lima qad alimta. Fa fil ilmi yajril fata wal musin. Fa minhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Ala zamananta wa hadza khazalta wa dzaka anta wa zalam tuin. Artinya, ya Allah, apa saja yang kau inginkan pasti terjadi walaupun aku tidak menginginkannya. Jadi ya Allah, apa saja yang kau kehendaki pasti terjadi walaupun kita semua tidak menghendaki. Dan apa yang aku inginkan jika engkau tidak menginginkan tidak akan terjadi. Misal kita sudah hari ini udah siap segala satu perkara, pengen pergi, terkadang ada aja kan halangan. Kok udah siap, udah mau pegang kunci mobil, mau masuk, kok udah luar anak sakit, akhirnya nggak jadi. Berarti sudah Allah takdirkan. Khalaqtal ibada lima qad alimta. Engkau telah menciptakan seluruh hamba-hambamu sesuai dengan engkau yang ketahui. Jadi Allah sudah tahu, bahkan sampai daun yang jatuh sekarang ini sudah Allah ketahui 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam ilmumu Allah sudah tetapkan kehidupan para pemuda dan orang tua. Maksudnya apa? Allah sudah tetapkan orang itu mati nggak kenal umur, mau tua mau muda, jika memang sudah takdirnya pasti mati. Jadi dalam ilmu Allah berjalanlah takdir kehidupan para pemuda dan orang tua. Salah satu maksudnya adalah kematian. Allah sudah takdirkan nggak kenal usia, mau tua mau muda, jika memang sudah mati ya mati. Dan diantara manusia ada yang orang yang celaka. Ya, termasuk orang celaka adalah orang ketika diberi nasihat nggak mempan, sehingga berkata apa? Alah, so alim banget sih lo, udah nggak usah ngurusin saya deh, urusin dirimu sendiri. Nah, situ kebanyakan orang yang ngeyel tipe seperti itu. Ada juga orang yang bahagia. Termasuk orang bahagia apa? Ketika dia salah, diberi nasihat atau dia baca hadis Nabi, kesalahannya langsung nyadar. Bukan berarti kalau orang baik itu nggak berbuat
dosa. Tapi bedanya apa? Kalau orang baik berbuat dosa, cepat dia sadar. Kalau orang sengsara berbuat dosa, malah menikmati dosanya tersebut. Ada juga orang yang buruk, orang yang baik. Ada orang yang buruk amalnya, bahkan sampai dia su'ul khotimah. Ada orang yang baik sampai amalnya husnul khotimah. Atau ada juga kebalikannya. Ketika di dunia dia baik, ketika mati malah su'ul khotimah. Namun kebaikannya, ada orang kehidupannya jelek banget, maksiat mulu. Mungkin Allah berikan pintu tobat ketika meninggal, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti seorang yang bunuh 100 jiwa, malah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala zamanan tawahadha khalalta. Ada orang yang kau berikan karunia. Ya, dia berikan karunia sehingga kehidupannya walaupun zahirnya kita lihat dia miskin, hidup pas-pasan, tapi senantiasa dia mendapatkan hidupnya tenang. Contohnya siapa? Para sahabat. Sebenarnya kita ketahui sahabat itu mayoritas orang kaya, orang miskin. Miskin, tapi hidupnya mana? Bahagia, luar dalam. Ada juga orang yang kau hinakan. Jadi hinakan maksudnya apa? Terkadang dia kaya, tapi hatinya nggak pernah tenang. Sehingga jangan kita anggap Allah berikan karunia manusia atau Allah hinakan manusia hanya dari sekedar harta. Kemudian wazaka a'anta, ada orang yang engkau tolong. Wazalam tu'in, ada orang yang tidak engkau tolong. Nah, termasuk dalam momen ini kita melihat ketika ada orang yang beriman sama sekarang misalnya, ya misalnya kayak Masjid Said Yazid, kok nggak jadi di demo nggak jadi? Apa kalau nggak tolong nggak? Kalau ada orang yang beriman mendapatkan musibah, kalau kita lihat kok sepertinya belum ada pertolongan, jangan langsung kita anggap Allah tidak tolong. Bisa saja itu adalah ujian untuk menguji keimanannya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang beriman, para ahli ilmu disakiti, bukan Allah tidak tolong, tapi pasti akan Allah tolong. Tapi pertolongan Allah pertama dimulai dengan kasih ujian. Apakah dengan ujian tersebut benar keimanannya atau bohong? Dengan keimanan tersebut dia semakin percaya akan pertolongan Allah. Namun kebalikannya, jangan pernah kita anggap orang yang kehidupan zahirnya itu bahagia selalu, hartanya sering mengalir pada dirinya, dia adalah orang bahagia, enggak. Tapi dia malah dengan harta tersebut malah dia bermaksiat kepada Allah. Nah, bisa saja Allah hinakan dengan cara apa? Dengan hartanya tersebut malah membuat dia semakin bermaksiat kepada Allah. Dan ketahui, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi dia Allah berikan kelapangan hidup, kemudahan hidup, bukan berarti itu adalah kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Karena Allah terkadang menyiksa orang-orang yang berdosa, orang bermaksiat dengan diberikan ketenangan, kenyamanan hidup, happy dulu. Tapi ingat, Allah itu kalau ingin mengazab orang seperti itu, tunggu sampai dia benar-benar puncak kenikmatan. Barulah ketika sampai puncak kenikmatan Allah angkat, enak-enak langsung dibanting. Coba bayangin, enak gak rasanya? Kita lagi senang-senang dapat kabar sedih, gimana rasanya? Shock luar. Di surat Al-An'am, ya, di surat Al-An'am ayat yang jadi biar kita paham, soalnya terkadang banyak dari sebagian kita ketika melihat orang-orang kafir itu, kok orang kafir enak banget hidupnya ya, kenapa saya udah berdoa kepada Allah kok gini-gini aja hidupnya. Di surat Al-An'am, saya cari dulu, saya lupa kemarin. Di surat Al-An'am ayat yang ke-44, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka mulai melupakan apa yang diperingatkan bagi mereka, orang-orang kafir udah lupa dengan peringatan Allah, azab Allah, dia udah nggak ingat lagi.
Allah bukakan segala macam kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Udah, Allah biarkan mereka senang, gembira. Udah, biarin aja asik masuk dengan kesenangan. Nah, ketika mereka berbahagia, barulah apa? Allah azab mereka. Ketika Allah azab mereka, mereka semuanya terdiam membisu dalam kesedihan, dalam kerugian. Ya, jadi kita harus tahu, tidak semua orang yang Allah berikan kenikmatan dunia, namun ketika dia gunakan untuk maksiat, dia berada dalam kesenangan. Pasti akan Allah azab, pasti di dunia, otomatis apalagi di akhirat. Ya, mungkin itu saja kajian kita. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan beberapa. Ya, tafadhol, falyatafaddal masykura. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini bisa bermanfaat bagi kita, dan ilmu yang kita dapatkan tadi, doa tadi bisa kita hafalkan dan kita amalkan. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Taib, kita tutup majlis ilmu ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.